Selamat malam kawan-kawan pelaut, selamat malam juga buat para taruna, para kadet atau yang, masih, praktek di kapal ya, ataupun yang masih menyusun, skripsi. Selamat datang di Pelaut Punya Channel ini. Semoga kawan-kawan bisa mendapat berita, manfaat, tukar pikiran, ataupun kita berdiskusi di channel ini, atau mengutarakan unek-uneknya atau pertanyaan-pertanyaannya seputar terutama kapal DP atau supply ya. Kebetulan saya bekerja di kapal DP kurang lebih 10 tahun terakhir ini ya. Makanya saya ingin berbagi ilmu dengan kawan-kawan seperti pada video-video saya sebelumnya. Ini saya mendapat komen dari seorang elektrisian yang baru. Dia belum pernah di kapal supply. Kemudian dia bertanya bagaimana interviewnya kalau misalnya electrician di kapal DP, kawan-kawan. Jadi saya ingin memberikan informasi sedapatnya ya yang saya bisa berikan. Jawab di kolom komen bahwa kalau untuk seorang electrician saya rasa untuk basicnya itu mereka udah tahu ya. Tentunya kalau mengenai power system di atas kapal. Kemudian kalau untuk di kapal DP, saya rasa juga tidak terlalu begitu sukar. Tapi kalau untuk interview-interviewnya yang memang belum pernah di kapal DP, tentunya paling tidak Anda mengetahui daripada sistem kapal DP tersebut. Misalnya apa sih itu kapal DP yang saya sudah pernah muat atau upload di video saya sebelumnya. Jadi Anda para elektrisian yang belum pernah di kapal DP tentunya bisa menonton itu, maksudnya dasar-dasarnya apa itu kapal DP atau DP sistem itu. Saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Jadi kalau mengenai interview buat electrician dan juga untuk engineer yang ingin di kapal DP, tentunya sebelum mereka join di kapal DP, tentunya sudah mempunyai sertifikat DP maintenance. Nah, kalau Anda mengambil sertifikat untuk DP maintenance, tentunya Anda akan diajari sistem daripada kapal DP tersebut. Misalnya sebagai kapal DP, sebagian kapal DP, tentunya saya rasa sistemnya semua kapal DP kurang lebih sama ya, mengenai dia punya reference position ya di GPS, bagaimana kemudian Anda bisa juga baca dengan prosedur-prosedur di kapal DP yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kalau untuk electrician ya tentunya power atau power system lah, seperti boat thruster, kemudian generator, shaft generator pada waktu kapal operasi DP, kemudian apa yang harus dipersiapkan sebelum DP operation, kemudian apa yang harus dicek. Kalau untuk pekerjaan-pekerjaan electrician sendiri, saya rasa sama aja basicnya untuk electrician. Jadi ini yang bertanya kebetulan katanya sih belum pernah di kapal DP. Jadi Anda sebaiknya ambil dulu sertifikat DP maintenance
Jadi di DP maintenance itu tentunya Anda akan diajarkan dulu step by step. Karena kalaupun misalnya saya menjelaskan di sini untuk electrician, tentunya hanya seputaran apa yang saya kerjakan dengan electrician di kapal. Ya misalnya kalau troubleshoot-nya apa, misalnya boat thruster atau stand thruster, kemudian dialog, kemudian dia punya feedback yang di boat thruster semua, dia punya safety device, overload, kemudian high temperature, itu semua tentunya electrician pada umumnya sudah mengetahui bahwa di dalam panel-panel bow thruster itu, bahkan pompa mat apa semua itu ada memang yang namanya overheating ya, overheating atau overload yang ada di kapal itu sudah dimengerti semuanya. Nah, bagaimana kalau misalnya dengan DP maintenance? Kalau DP maintenance tentunya untuk electrician biasanya itu backup baterai ya selalu di cek. Nanti pada saat survei nanti, kalau misalnya ditanyakan itu kan akan dites itu kalau misalnya backup daripada DP itu. Memang kalau menurut survei itu dia minimal 30 menit. Kalau dia di bawah 30 menit tentunya baterainya itu akan dicek dan disuruh ganti. Karena memang untuk backup baterainya itu memang aturannya apabila DP survei nanti dilaksanakan itu dia minimal 30 menit. Nah, di kapal saya Lewet Scarlet dia kemarin dicek itu 56 menit. Jadi oke. Itu bukan berarti bahwa fungsi daripada backup baterai itu untuk apa? Ya untuk backup power pada saat misalnya nanti pada waktu misalnya ada masalah dengan generator, itu menghandle supaya ada waktu untuk dikasih DP itu untuk keluar daripada lokasi. Artinya masih ada waktu jeda berapa menit yang bisa dilakukan oleh DP operator. Begitu. Jadi memang ya kalau DP maintenance tentunya banyak lah, termasuk dari FMA, orang bilang FMEA itu. Jadi failure mode analysis itu. Jadi orang bilang FME ya failure mode equipment atau effect analysis. Jadi kalau misalnya generator nomor 1 itu dalam keadaan operasi DP, itu semua akan dilakukan di DP survei, kurang lebih ada 23 atau 25 poin-poin yang ada di situ. Anda perlu baca juga bahwa FMEA ini nanti akan dites oleh DP survei. Misalnya kalau misalnya generator nomor 1 itu misalnya blackout karena pendingin atau semuanya itu, terus bagaimana dia punya efek terhadap pada saat DP operation itu. Nah itu semua ada pertanyaan-pertanyaan di situ, kurang lebih 23 atau 25, dan itu akan yang diharapkan gitu. Misalnya pendingin ini dikasih mati, kemudian generator ini dikasih mati. Kalau 2 generator dikasih mati. Terus kalau subgen dikasih mati. Ya, kemudian main engine tiba-tiba shutdown. Jadi apa semua yang ada berapa poin itu. Jadi dia punya efek itu terhadap DP.
DP sistem. Jadi untuk electrician yang bertanya kepada saya sudah juga jawab di komen-komen sekaligus untuk mengedukasi kawan-kawan. Ya mari kita apa yang saya jelaskan ini kalau misalnya saya salah atau kurang begitu bisa komen di bawah dan kita bertukar pikiran. Kebetulan saya di perusahaan ini kurang lebih 10 atau 11 tahun ya. Dan di DP2 dan DP1 juga mengenai DP1, DP2, DP3 perbedaannya apa begitu itu semua saya sudah jelaskan. Jadi untuk elek ya bagus ambil dulu DP maintenance dan di situ akan diajarkan basic daripada bagaimana kita maintenance pada kapal DP. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau saya mau jelaskan semuanya ya 2-3 hari pun itu tidak akan selesai karena DP ini selalu berkembang dan kita belajar terus. Ya itu aja ya. Nanti sebentar saya akan upload juga bagaimana ada kawan yang saya interview, kebetulan waktu itu saya butuh electrician dan TED engineer. Tentunya ya ada hal-hal yang mengecewakan di situ, tapi saya akan upload bukan di video saat ini. Saat ini saya hanya menjawab komen daripada electrician bagaimana misalnya kalau interviewnya electrician itu. Tentunya ya seputaran itulah basic DV yang dia akan tanya yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Ya sampai jumpa kawan-kawan, rekan-rekan ya di Plaut punya channel ini. Ya kita belajar dan belajar, terus belajar. Ya salam Plaut Indonesia. Bye.